tua menantu Akur dong. Kita ada kedatangan Guru dan pasangan murid. guru dan murid. Wah, ini menarik ya. Biasanya mama dan anak, ini Guru dan dan muridnya. Dan kita mau belajar banyak dari mereka. Karena seringkali sekarang ada sesuatu jurang yang sangat lebar antara guru dan murid. Ada banyak murid-murid yang berkata, wah gurunya nyebelin, gak enak. Dan ada banyak guru yang mengeluh karena sekarang ada banyak pembatasan. Kita gak boleh mukul, kita gak boleh ngomong yang sedikit keras. Kalau keras dilaporin sama pemerintah dan sebagainya. Hari-hari ini ada begitu banyak kondisi antara guru dan murid itu degradasi atau terjadi penurunan. Dan itulah kenapa kami mau membahas tentang guru dan murid. Apa pentingnya hubungan guru dan murid? Oke, mulai dari guru tercantik ya. Sangat banyak anak-anak saya diajar oleh guru yang cantik ini. Dan mereka semua sangat menyukai. Dan mereka berkata inilah guru yang inspiratif, inilah guru yang cantik, guru yang baik. Guru yang membuat mereka yang tidak suka kimia, biologi, tiba-tiba menjadi suka pelajaran-pelajaran yang momok kata orang lain. Nah, saya mau nanya nih buat Mem Kelly. Mem, boleh perkenalkan dulu siapa namanya dan berapa tahun mengajar ya. Dan kemudian apa sih yang membuat Mem ini bisa tertarik untuk mengajar. Nah setelah itu nanti saya minta muridnya ya untuk memperkenalkan diri, kelas berapa. Dan menurutmu jadi muridnya nih gimana sih gitu ya, enak enggak gitu. Mari silakan dari Mem Kelly dulu. Saya dikenal Mem Kelly, saya Kelly Leo. Latar belakang saya sebenarnya seorang dokter. Tapi sekitar 25 tahun yang lalu saya homeschool anak saya. Waktu itu di Indonesia belum ada homeschool, itu momok sekali, tapi saya pimpinan Tuhan, kemurahan Tuhan, saya dan keluarga dipimpin masuk homeschool. Dari sanalah saya jadi mengenal untuk menjadi seorang guru, jadi guru anak-anak dulu. Oh, luar biasa. Kemudian dengan berjalan waktu anugerah Tuhan bawa saya sampai ke Mahanaim School. Ke sekolah Mahanaim itu sekitar hampir 17 tahun yang lalu. Dan jadilah saya jadi guru umum, tidak hanya untuk anak-anak lagi. Dan sampai sekarang ini, sekalipun Tuhan udah kembali memberi saya kesempatan untuk praktek sebagai dokter, saya masih berharap, saya masih ingin tetap menjadi seorang guru. Karena saya pikir dengan menjadi guru, saya punya waktu dengan murid-murid itu yang cukup panjang. Saya berharap saya selain memberi inspirasi dalam hidup mereka, begitu banyak yang Tuhan beri dalam hidup saya. Hopefully saya bisa menyampaikan, transfer nilai-nilai hidup, nilai-nilai kekekalan yang akan membekali mereka sampai kemanapun mereka pergi. Luar biasa. Itu sih harapan impian saya sebagai seorang guru. Wow. Nah sekarang dari muridnya. Baik, Bu. Shalom semuanya. Perkenalkan, nama saya Arabella Ginevra. Sekarang saya berada di kelas 11 SMA atau kelas 2 SMA. Dan saya sudah diajarkan dengan Miss Kelly dari saya kelas 1 SMP. Oh, lama ya. Lama sekali ya. 5 tahun. Iya, sudah 5 tahun. Dan jujur saya sangat senang ada Miss Kelly untuk mengajar di sekolah saya. Kenapa? Karena mungkin saya memang tidak suka biologi atau kimia. Saya memang bukan yang anak IPA banget, tetapi saya senang karena Miss Kelly sangat bervariasi orangnya. Karena Miss Kelly mengajar dengan caranya sendiri dan karena Miss Kelly saya ternyata bisa menyukai pelajaran sejarah. Wah, luar biasa ya. Kakak ngajar sejarah juga. Iya. Jadi ada kimia, ada biologi, masih ada sejarah juga. Sudah tidak ngajar kimia lagi, sekarang hanya biologi dan sejarah. Oke, luar biasa. Miss Kelly tidak hanya mengajarkan tentang siapa yang menginvent something, tapi Miss Kelly juga menaruh nilai-nilai moral dari cerita-cerita itu. Saya tidak tahu gimana caranya, tapi Miss Kelly bisa membawa cerita Tuhan kepada cerita di history itu. Wow, coba satu aja yang kamu ingat, tokoh dalam sejarah yang juga berhubungan dengan Tuhan dan itu bisa benar-benar berguna ya, maksudnya masuk dalam hidupmu.
Karena banyak orang kan bilang gini, sejarah. Nyambungnya ke Alkitab lagi ya. ya. Aku sih nggak tertarik banget itu ya. Dan anak-anak zaman sekarang rasanya kurang tertarik nih sama sejarah. Kalau di sekolah saya tidak mengajarkan tentang sejarah Indonesia, Bu. Tapi di sekolah saya diajarkan tentang history of the world. Oke. Jadi pertama kali saya jatuh cinta dengan pelajaran history itu ketika Miss Kelly menceritakan tentang Martin Luther pada tahun 1555. Wih, sampai ingat, keren sekali. Itu yang sangat membekas di hati saya. Poin apa? Poinnya adalah dia sangat ingin mencari Tuhan. Dia sampai merelakan hidupnya untuk satu bangsa itu diselamatkan Tuhan. Dia akan melakukan apapun, dia sampai belajar day and night, itu nggak berhenti. Tapi sampai satu negara itu, sampai Jerman itu benar-benar diselamatkan Tuhan. Ada di satu masa benar-benar Jerman itu sangat dilawat Tuhan. Luar biasa. Bapak Ibu, mungkin semua kita berpikir dan seringkali tanpa kita sadar meremehkan guru, meremehkan peran. Dan kita berpikir sekarang anak-anak kita bisa belajar dengan les, bisa dengan baca buku, bisa dengerin YouTube, apalagi bisa tanya segala sesuatu lewat metafor, apapun lah yang sekarang tersedia. Tetapi saya mau berkata bahwa guru tetap menjadi peranan yang penting. Betapa sebuah pesan sejarah tentang Martin Luther bisa menyambar begitu rupa buat Arabella. Dan sampai hari ini nanti kita akan dengar lebih lagi bagaimana hidupnya benar-benar mengikuti jejak Martin Luther King. Bagaimana dia hari ini di usia yang sangat muda juga mengikuti jejak gurunya, menjadi guru buat orang lain ya. Amin. Dan di usia yang sangat muda dia benar-benar menjadi berkat buat banyak orang. Nah, kita kembali dulu. Nanti kita akan lihat betapa ajaibnya peran guru. Saya kembali nih kepada Miss Kelly ya. Nah, luar biasa, luar biasa. Saya merasakan sungguh dampak dari setiap yang Ibu tabur, Memkab tabur. Karena dari anak-anak saya ketemu sama banyak orang dan semua berkata, Mem menabur sebuah jejak yang luar biasa. Nah, tapi apa yang sebenarnya membuat Mem berbeda dengan guru lain? Guru lain menganggap mengajar itu beban. Mengajar itu berat. Mengajar itu meletihkan. Apalagi dengan anak-anak yang nakal, bermasalah. Tapi bagaimana Mem bisa melihatnya sebagai sesuatu yang berbeda? Saya kira itu bukan, aslinya memang bukan dari saya. Itu memang sudah modal yang Tuhan beri. Bahkan saya ingat sejak kecil saya bercita-cita jadi dokter, tapi sejak kecil saya juga bercita-cita jadi guru. Wow. Karena waktu itu saya ingat sekali di Medan, saya baru pulang dari TK, saya masih TK waktu itu di Medan, di sekolah metodis. Kemudian guru saya punya tamborin kecil yang gini. Saya nggak tahu bagaimana, saya nggak punya. So saya ambil piring kaleng milik mami. Saya pukul sini, ngomong sama kursi-kursi di ruang tamu. Nah, and then mami beliin saya tamborin yang asli. Kemudian saya lupa tentang saya ingin jadi guru. Saya hanya terus mau jadi dokter, and then jadi. Tapi memang perjalanan hidup Tuhan pimpin bawa sampai saya kembali jadi guru. Dan saya merasa sesakit apapun, bahkan waktu demam atau apa, saya pikir kalau saya masih bisa bangun, saya masih bisa jalan, saya masih bisa apa. I don't want to miss by class, kasihan kalau murid-murid saya kosong kelasnya. Dan selalu ada energi. Pekerjaan administratif sejujurnya tidak menggiurkan, tidak. Tapi saya merasa hidup, saya merasa senang, saya merasa sakit pun merasa cukup sehat dan cukup kuat kalau ada di tengah kelas. Wow. Dan kadang itu bikin murid mungkin tidak suka karena saya terlalu menggebu-gebu, terlalu cepat, terlalu semangat. Nah itu kelemahan saya, sehingga sebenarnya slow down. Tapi saya merasa energi itu dari Tuhan dan saya menikmati di depan kelas. Ada pengalaman nggak bagaimana murid yang sangat bandel dan kemudian bermasalah ya, dan bagaimana Mem menghadapinya? Ada yang salah paham, karena waktu itu pas anak kandung saya sendiri, waktu itu Heset, dia juga ada di kelas itu. Dan di kelas itu memang kelas hebat, itu kelas yang semua kolerik leader, anak-anak leader juga. So,
mereka berpikir ini guru pasti akan Membela anaknya dan itu. Jadi mereka sudah prejudis sebelumnya. Iya, betul. Sehingga banyak menyerang dan sebagainya. Suatu hari tanpa sengaja, nggak tahu bagaimana, ada satu anak jatuh dari kursi. Apakah saya geser? Saya udah lupa, tapi nggak ada niat. Dia sedang marah dengan saya, sempat meludah dan sebagainya, tapi saya pikir tenang aja, saya kan orang dewasa. Dia kan cuma anak yang masih kecil, yang salah paham, yang masa gitu. Jadi dia jatuh, tapi otomatis saya ketawa karena I forget that time. Waktu itu saya juga struggle, dia lagi ngotok-ngotokan, kita lagi ngotok-ngotokan, tapi as a teacher ya saya tenang aja, tenang. Kemudian dia duduk, nggak tahu rupanya kursinya sudah mundur. Jadi dia jatuh di lantai, kan malu ya. Iya. Makin marah. Tapi waktu itu saya salah juga sih. Ketawa. Saya ketawa, saya lucu. Nah, ketawa itu kan membuat dia marah. Dia kan malu, dia marah. Walaupun saya udah tenang terus naik. Dan itu membuat kita sangat runcing. Tapi puji, saya udah lupa lah bagaimana. At the end terus saya pikir, time will prove it. Yang penting niatmu baik, Tetap. terus baik, dan trust anak ini akan jadi baik. Nggak usah diambil jadi suatu peristiwa yang istimewa, tapi waktu dia marah sekali dia bilang, kok waktu saya jatuh kamu ketawa. Saya ingat waktu itu saya baru sadar, ya kalau saya ketawa ya, sangat tidak bijak ya. Dan I say sorry, I'm sorry, tapi bukan saya mau mentertawakan. Dan kemudian kapan itu kembali baik saya sudah lupa. And then I believe until now he loved me. Wow, He loved me, and luar setiap kali biasa. ketemu dia selalu panggil. Dan cepat kok, di dalam tahun itu juga. And then kita sudah baikan, karena nilainya baik dan semua baik. Ajaib sekali. Kebetulan kami tahu anaknya dan bahwa Miss Kelly ini mengalami bukan hal yang sepele. Bayangkan seorang murid meludah kepada gurunya. Ya, bayangkan seorang murid hampir memukul gurunya. Tetapi beliau tetap tenang, tetap menyintai. Dan selalu beliau punya cara pendekatan yang menurut saya sangat natural. Dia tidak pernah dibuat-buat, dia tidak pernah mencoba sepertinya sabar, dia tidak pernah mencoba sepertinya ya tidak marah, tetapi dia sangat natural. Dan anehnya dengan doa, dengan sikapnya yang selalu memeluk, tenang dan memberikan pengertian, anak-anak semua jatuh cinta dan ujungnya mereka semua menjadi anak-anak hebat. Mereka yang dulu bahkan meludah, bahkan memukul, hari-hari ini mereka sudah bekerja di perusahaan-perusahaan besar dengan gaji-gaji yang luar biasa dan mereka semua menjadi orang yang sukses. Pengaruh guru sangat luar biasa. Nah, sekarang buat Arabella lagi nih ya. Arabella ini kan luar biasa nih, menangkap Martin terus kemudian Martin Luther terus kemudian melakukan, itu yang ajaib ya. Iya. Nah, itu gimana ceritanya? Kok kamu bisa tiba-tiba pengen melakukan? Melakukan seperti mengajar juga. Iya, seperti Wah. mengajar juga. Awalnya sebenarnya saya tidak mau mengajar karena saya merasa diri saya tuh kurang pintar, jadi gimana saya mengajar? Gitu. Tetapi saya berada di suatu community di mana pemimpin saya mendorong saya, in order for you to be like your leader, kamu harus melakukan apa yang dia lakukan sebelumnya. Wah, terus apa tuh Bu? Wah, ternyata saya disuruh bikin rumah singgah sendiri. Wow. Jujur saya agak, aduh Tuhan ini gimana ya, dengan saya punya orang tua yang cukup strict, saya tidak boleh pulang lebih dari jam 6, saya tidak boleh keluar sendiri, bahkan naik Grab saja saya baru diperbolehkan tahun ini untuk pergi sendiri naik Grab. Biasanya saya harus bersama orang tua kalau naik Grab, dan itu menjadi pergumulan. Tetapi saya percaya kalau saya harus sepakat dengan pemimpin saya. Dan habis itu saya baca-baca lagi tentang Martin Luther. Wow, ternyata dia juga mengajar. Wah, berarti saya juga harus bisa mengajar. Iya, untuk bisa menjangkau jiwa-jiwa. Dan
ternyata kebetulan saya ada kenalan dulu, dia sebuah ART di rumah saya. Dia sangat baik, dia bekerja mungkin 4 tahun dan dia ternyata rumahnya sangat dekat, hanya mungkin nggak nyampe 1 kilo dari rumah saya. Nggak nyampe. Iya, sangat dekat. Dan setelah itu saya berdoa sama Tuhan, Tuhan ini gimana ya, aku harus kemana? Dan Tuhan ingatkan soal Mbak ini. Oh iya, Mbak Anissa namanya. Jadi saya telepon, Mbak, saya mau membuat sebuah rumah singgah, sebuah les gratis, Mbak. Oh iya, boleh Kak, boleh. Tapi kita harus ngomong ke RT-nya dulu. Wah, baik Mbak, nanti saya akan datang. Harus ngurus izin ya. Iya, harus mengurus izin. Tetapi ketika saya datang, RT-nya sama sekali tidak mau ketemu saya. Bilangnya, wah sudah ada orang yang membuat les gratis di sini. Saya ditunjukkanlah rumahnya kan. Tetapi orang-orang di sekitar, loh kok saya tidak tahu di sini ada les gratis? Kapan dia buka? Wah, saya merasa Kayak dibohongi. iya, seperti dibohongi. Tapi Pak RT-nya tetap bilang, oh iya tidak boleh karena Udah ada. iya, nanti dianggapnya saya menyaingi. Tetapi beberapa hari kemudian saya masih bergumul, ayo kamu udah harus bikin rumah singgah. Aduh, Tuhan Yesus, bagaimana ini aku Tuhan Yesus, aku berserah pada Yesus. Aku cuma ngomong gitu, aku bisa ngomong, Tuhan aku berserah aja. Tiba-tiba saat di gereja waktu itu kita semua disuruh doa, ini udah mau selesai ibadah, semuanya tuh lagi doa untuk seperti kesehatan, pemulihan. Tapi saya di situ, Tuhan gimana rumah singgahku Tuhan, udah sangat beda lah. Tiba-tiba saya mendapat chat dari Mbak Anissa ini, Kak, boleh Kak buka lesnya, bisa mulai minggu ini ya Kak. Wah, terima kasih Tuhan. Di hari itu juga pas saya ditolak, saya sudah sempat doling, saya putar pakai speaker, saya dolingin, saya kasih tumen, saya patok. Saya percaya ini akan jadi milik saya. Wah, ternyata ini murid yang luar biasa nih. Puji Tuhan, akhirnya udah berjalan sebulan. Awalnya hanya 5 orang, sekarang sudah berjalan jadi 9 orang. Puji Tuhan. Udah ngajar juga. Iya, udah Ngajar mengajar. sendiri nih? Saya Berapa? punya tim, tetapi saya seringan sendiri karena mereka dengan alasan orang tua saya tidak memperbolehkan, saya ada acara les dan itu Kerja ya kelompok lah. iya, biasanya belum bisa tuh komitmen. alasannya, ya. Akhirnya mau gimana pun rumah singgah tetap harus berjalan setiap Iya. minggunya. Jadi ya terpaksa saya harus mengajar sendiri dengan umur-umur yang beda. Ada yang SMP, ada yang kelas 4, ada yang masih bocil-bocil banget yang luar biasa. belum bisa membaca. Saya harus mengajar di waktu yang sama. Waduh. Iya. Tetapi puji Tuhan setiap kali saya datang mereka sangat gembira. Wah kakak, ayo kita belajar. Kak, aku udah nungguin lo dari tadi. Itu yang membuat saya tetap semangat untuk melayani. Iya. Wih, luar biasa, luar Puji Tuhan. biasa. Ya, sungguh-sungguh buat kita bahwa guru yang benar, guru yang tepat, guru yang memberi dampak akan melahirkan murid-murid yang ujungnya juga mengikuti jejaknya. Luar biasa sekali. Pengaruh guru ini memang rupanya sangat-sangat penting buat kehidupan dan buat anak-anak dan masa depan. Banyak orang tua mungkin berkata begini ya, saya nggak pengen anak saya melayani, saya pengen anak saya belajar aja dengan baik. Kenyataannya ini dari semua di seluruh dunia. Mereka yang melayani dari sejak kecil. Mereka yang jadi guru, mereka yang mungkin jadi song leader, atau mereka yang mungkin hanya melayani soal masak dan sebagainya, ternyata lebih sukses dibanding mereka yang hanya belajar. Bahkan mereka yang lulus S2, S3 tanpa pernah melakukan kegiatan sosial, ujungnya susah sekali cari pekerjaan. Karena pada waktu cari pekerjaan yang pertama kali dilihat bukan ijazahnya, ternyata lebih banyak cara mereka bergaul, cara mereka bersosialisasi dan berdampak bagi masyarakat. Jadi buat orang tua, jangan larang anakmu pelayanan, jangan larang anakmu melakukan sesuatu di masyarakat.
itu akan mempermudah sekali hidupnya. Buat dia cari pekerjaan, buat dia juga nanti jenjang kariernya itu akan sangat baik. Oke, terakhir nih ya, sebelum kita nanti ada break buat Miss Kelly. kalau apa yang paling ditanamkan? Ya misalnya nih ya, kalau kita ketemu anak nih, yang menurutmu bilang, wah saya ini harus menanamkan ini. Yang tadi disebut nilai kekekalan. Itu apa yang ingin ditanamkan? Setiap kali ada kesempatan, entah itu di biologi ataupun di sejarah, saya selalu berharap, I want to tell you, saya ingin kasih kalau Tuhan kita itu besar, Tuhan kita itu baik, jangan pernah curiga. Tuhan itu baik, jangan pernah curiga. Tuhan itu besar. Saya berharap di setiap waktu biologi atau apapun, lihat ini kebesaran Tuhan. Lihat betapa ajaib kita itu diciptakan, ajaib sekali. Kita itu apa artinya create in His image, apa artinya seturut dan segambar dengan Tuhan sendiri. Saya ingin sekali menyampaikan itu ke mereka. Wow. Dan saya ingat satu kelas, di kelas Arabella bukannya, about Martin Luther juga. Waktu about Martin Luther, terus saya tantang mereka. Menurut kalian, namanya kita ya, apalagi anak muda, kalian masih bisa berdosa, bisa bersalah. Kadang-kadang kita udah minta ampun, kita masih berdosa lagi, mengulang kesalahan yang sama. Mengulang kesalahan yang sama. Udah tahu itu salah, tapi toh daging lemah mengulang kesalahan yang sama. Itu kan menjadi pergumulan. Terus menurut kalian keselamatan itu bagaimana? Menurut kalian keselamatan itu akan hilang? Atau keselamatan yang Tuhan berikan itu adalah milik yang tidak bisa direbut oleh siapapun. Tidak iblis, tidak neraka, tidak apapun, tidak ada yang bisa ambil. Waktu itu saya agak kaget, satu kelas gak berani angkat tangan. Saya bilang, kalau kamu gak berani angkat tangan berarti apa? Kalian berpikir kalau kalian melakukan kesalahan demi kesalahan. Dan kalian akan berpikir kalau kalian mendukakan Roh Kudus kalian, keselamatan kalian akan hilang. Tunjuk tangan. Mereka tunjuk tangan. Terus saya bilang, Tuhan ini bagaimana? And then balik lagi ke sejarah. Dia bilang kan, ya inilah kesalahan. Itu iblis yang mengajarkan. Apa bedanya dengan keselamatan berdasarkan usaha dan kerja? Apa bedanya dengan sejarah menyatakan itu salah? Sampai Martin Luther harus berkorban dan teriak-teriak bersama temannya, kita selamat karena anugerah. Bagian Tuhan anugerah, grace and mercy. Bagian kita trust. Dan jadi berlaku. Tuhan mau. Jadi hari itu jadi kelas KKR di kelas. Sampai mereka percaya, saya bilang, jangan lagi percaya tipuan iblis bahwa keselamatan bisa hilang. Keselamatan itu kekal, tidak ada bisa ambil. Walaupun memang upah di surga beda-beda. Beda-beda, betul. Upah di surga beda-beda, tapi keselamatan itu kekal, nggak ada yang bisa ambil. Wow. Sangat penting bahwa kita masukkan anak-anak kita ke kelas atau ke sekolah yang gurunya mengenal kebenaran. Bayangkan seandainya yang ditanamkan adalah engkau pasti binasa. Yang ditanamkan kalau nggak cari uang kamu miskin dan kamu melarat. Bayangkan kalau yang ditanamkan adalah berkata bahwa hidupmu tergantung dari dirimu. Dan kalau dirimu memang lahir bodoh, nasibnya bodoh, maka engkau akan bodoh selamanya. Coba bayangkan, mengerikan sekali ujungnya. Kemana anak-anak kita? Anak-anak kita akan menjadi orang yang mungkin stres, frustasi. Mungkin mereka akan marah. Ya, karena itu sekali lagi buat orang tua semua. Tidak penting sebenarnya sekolah nomor 1 secara ranking, secara akademik. Karena dunia, bahkan ini dunia ya, bukan 1-2 pendapat. Dunia membuktikan bahwa akademik bukanlah faktor yang terpenting. Tetapi Tuhan, tetapi EQ, tetapi bagaimana mereka punya fighting spirit, ketekunan. Itu adalah faktor-faktor yang jauh lebih penting daripada akademik. Dan saya berharap sebagai pelajaran dan sebuah contoh yang sangat jelas antara guru dan murid ada di depan kita. Tapi jangan kemana-mana sebelum kita lanjut tentang membahas lebih banyak lagi. Katanya sempat ke Taiwan juga ya, Arabella ya. Kita akan saksikan pariwara berikut. Inilah MMA, mertua menantu, akur dong.
coklat balon warna-warni, pesta hari ulang tahunku. Dimanapun kalian berada, ku kirimkan terima kasih untuk warna dalam hidupku dan banyak kenangan indah. Kau melukis aku, lembaran foto hitam putih kembali teringat malam. Ku hitung-hitung bintang saat mataku sulit tidur. Suaramu buatku lelah. Dimanapun kalian berada, ku kirimkan terima kasih untuk warna dalam hidupku dan banyak kenangan indah. Kau melukis aku, kita tak pernah tahu berapa lama kita diberi waktu. Bila aku pergi lebih dulu, jangan lupakan aku. Ungkapan terima kasihku, lembar monokrom hitam putih. Aku coba ingat warna demi warna di hidupku. Takkan ku mengenal cinta bila bukan karena hati baikmu. Kembali lagi di MMA, mertua menantu Akur Akur dong. dong. Kita masih dengan Miss Kelly dan Arabella. Tentunya kita masih mau lanjut tentang kisah-kisah menarik setelah ini ya, yang ajaib-ajaib dan ajaib sekali. Mungkin aku mau nanya ke Arabella, tadi kan ke Mem Kelly ya, sudah ke Mem Kelly. Tadi sempat dengar katanya pernah ke Taiwan ya. Oh, iya. Itu ngapain? Terus kamu belajar apa di sana? Itu ngapain? Student exchange atau apa itu? Oh, baik. Jadi ketika ke Taiwan itu program summer camp. Jadi summer ketika camp. iya, jadi ketika sekolah lagi libur, kita diadakan seperti summer camp di sana. Di sana kami melakukan seperti university tour. Jadi kami melihat beberapa universitas di sana dan juga kami melayani anak-anak gereja juga di sana. Terus gimana nih waktu kamu lihat universitas di sana, apa bedanya sama universitas di Indonesia? Menurut saya fasilitas ya Bu, fasilitasnya lumayan banget di sana. Contohnya seperti di laboratori, mereka banyak banget fasilitasnya. Terus ketika kami juga belajar tentang cara membuat animasi, mereka sangat punya teknologi yang canggih sekali untuk membuat animasi yang dengan high quality. Keren. Apakah memungkinkan juga misalnya selesai di sini ada kerjasama gitu sama universitas di sana? Iya Bu, ada kerjasamanya. Ada beasiswa juga? Iya, untuk yang kemarin mengikuti summer camp tahun ini atau tahun depan akan ada special offer untuk anak-anaknya jika ingin berkuliah di sana. Sip. Apakah Arabella pengen sekolah di sana atau ke tempat lain? Atau pengen apa nih cita-citanya? Cita-cita saya sebenarnya untuk menjadi diplomat. Wow, keren. Ya, saya dukung.
Kita doakan perlu diplomat-diplomat yang mewakili Indonesia, Amin. membuka kesempatan besar ya. Ekspor kita harus bertumbuh, kemudian juga investasi mereka harus masuk. Wah, itu sangat perlu sekali. Keren ya, diplomat ya. Diplomat, iya. Berarti kalau itu sekolahnya itu dong, public Iya, international relation. Iya. Iya. Rencananya mau di mana? Untuk rencananya saya masih menanya Tuhan, Bu. Karena Luar biasa. saat saya mencari-cari dan habis itu saya didoakan, Tuhan berkata, kamu terlalu banyak planning, ayo ikut aku aja. Dari situ saya langsung, oke Tuhan, aku udah gak nyari-nyari lagi, aku serahin semua ke Tuhan. Ih, luar biasa, luar biasa. Kalau luar banyak biasa. planning. Iya, terlalu banyak planning katanya, kamu terlalu banyak planning A, B, C tentang hidupmu. Ya, saya suka sekali apa yang dibuat oleh Arabella. Buat saya, buat umur sekian, dia punya kedewasaan, punya perjalanan dengan Tuhan, punya ketepatan, bisa mendengar suara Tuhan. Wah, itu keren sekali. Di dalam hidup saya menemukan bahwa itu adalah kunci keberhasilan. Itu adalah kunci kemenangan. Dan itu adalah kunci bagaimana menghadapi setiap keadaan yang berubah di dunia ini. Saya melihat juga bahwa biarkan Tuhan interupsi. Biarkan Tuhan mengatur hidupmu. Karena ada banyak orang mencoba mengatur hidupnya. Dan seringkali kita tidak pernah tahu apa yang terjadi di depan. Salah satu contoh yang sangat jelas, hari itu saya tidak bisa mengerti dan tidak mendengar. Dan tidak tahu persis seperti apa kondisi di depan. Tapi saya masih ingat di tengah kebaktian, tiba-tiba ada seorang yang berkata bahwa Joshua dan Casey harus menikah. Dan waktu itu masih cukup muda ya, umur berapa ya itu ya? Umur 24 mungkin ya? 23. Ya. 23, 24, saudara bisa bayangkan ya. Hari itu saya sebagai mamanya juga shock banget gitu. Maksudnya, ini 23, 24 udah disuruh merit gitu ya. Dan kemudian hari itu kami berdoa lagi dan jelas lagi dikatakan ya, buat 2019. Dan dibilang tidak boleh lewat dari 2019. Dan dikasih tanggalnya sekali lagi. Hari itu Joshua cukup syok karena belum punya rumah, belum tahu bagaimana. Tapi sekali lagi saya berkata, biarkan Tuhan memimpin hidupmu. Biarkan Tuhan interupsi dan menetapkan. Ujungnya kami membuat sebuah perayaan dan Tuhan menyediakan semuanya. Semuanya. Saya sebagai mama hampir gak keluar apa-apa karena banyak sekali orang yang berkata saya kasih buah, saya kasih makanannya, saya kasih wine-nya. Bayangkan sampai wine aja datang berpeti-peti. Ya, wine. Coba sampai saya gini, ini apa sih gitu ya. Kalau Tuhan yang mau pesta, Tuhan itu menyediakan. Ya, buah itu sampai dimakan seminggu. Nggak habis-habis. Saking banyaknya nggak habis. Sedangkan yang datang tamunya 12.000. Jadi ini bukan pesta yang sedikit dan kemudian ya normal lah kalau makanan lebih karena nggak ada orang gitu ya. Yang datang 12.000 Melimpah ruah. Tapi buah masih bisa dimakan selama seminggu. Habis. Itu kami sampai berkata ini bagaimana mungkin yang namanya pisang itu sangat berdos-dos, kemudian ada jeruk berdos-dos, ada manggis berdos-dos, apel. Sampai kami berkata wow, itu cuma buah, belum yang lain ya. Dan ada yang nyumbang daging, ada yang nyumbang ikan. Saya cuma bilang kalau Tuhan interupsi, dia nggak pernah bikin yang kecil, dia bikin yang wow. Tapi kita tahu 2020 itu COVID. Dan hari itu selama 3 tahun tidak ada yang bisa menikah. Dan mereka menikah bahkan harus online. Pemberkatan aja harus online. Tapi Tuhan membuat sebelumnya. Siapa yang tahu bakal COVID? Hanya Tuhan. Dan Tuhan memberikan pesta terbaik. Ya, seringkali kita mau punya rencana. Tapi percayalah, rencana Tuhan jauh yang lebih baik. Nah, tapi ini belum selesai nih. Ya, Arabella ini keren banget. Pada waktu di Taiwan, yang paling membekas apa ini? Oh iya. Jadi yang paling membekas adalah ketika kita dipercayai untuk handle 3 hari retret anak-anak sekolah minggu.
Retreat di Taiwan. Iya, retreat di Taiwan, dan itu semuanya anak-anak. Pertamanya kami dibilang, oh ya anak-anaknya 13 sampai 15 tahun. Jadi kami pikir anak-anaknya tuh sangat udah teenage. Iya. Ternyata saat kami nyampe di sana, wah, anak kecil semua. 5 sampai 10 tahunan. Bahkan ada yang paling muda 3 tahun. Wow, menarik. Iya, dan di situ jujur saya merasa agak tertekan awalnya karena di situ pemimpin saya tiba-tiba tidak bisa ikut, udah nyampe di Taiwannya tiba-tiba tidak bisa ikut, dan di situ posisinya cuma ada 2 orang dari pelayanan itu, dari community saya, dan akhirnya yang harus take over adalah ada satu pemimpin saya, Kayeni Mas Giharto, dan saya. Jadi terpaksa waktu itu saya yang membantu dia ketika pemimpin saya pergi, dan di 3 hari retret itu saya cukup nervous. Jadi ceritanya di 1 hari sebelumnya kami mengunjungi satu universitas, dan saya tuh otaknya udah kemana-mana, Tuhan gimana besok, ini semua lagunya lagu Nggak cocok. Nggak iya cocok. yang dikirimin pemimpin saya tuh wah lagu yang setara dengan orang dewasa, teenage. Jadi saya pikir bisa, tetapi tiba-tiba pemimpin saya bilang, oh tidak, kamu harus Ganti. ganti lagu. Dan puji Tuhannya saya di sini sudah diberkati dengan adanya pelajaran Mandarin di kelas. Jadi saya dibekali dengan sangat banyak lagu yang ternyata anak-anak itu tahu. Dan awalnya saya menawarkan lagu itu, tapi katanya oh tidak, jangan lagu itu. Tapi ternyata lagu saya yang dipakai. Wah. Dan di H-1 itu saya nangis di bus, Tuhan ini gimana, aku merasa aduh capek banget di sana, banyak aktivitas, saya tidak bisa mengimbangi dengan energi saya dengan apa yang harus saya lakukan besok. Tapi di situ Tuhan yang temui saya di bus itu. Terus saya lagi dengerin lagu Be With You, dan liriknya berkata, Who can stand between the Lord and me? Dan saya percaya di hari itu Tuhan bilang, I am the Jehovah Shalom and the Lord of Emmanuel. Aku yang akan stand with you di setiap keimperfectionanmu, di setiap keraguanmu, di setiap ketakutanmu. Aku yang akan pegang tangannya. Di situ aku langsung bilang, oke Tuhan, ayo kita jalan bareng, tapi kita pegangan, jangan dilepasin. Karena kayaknya aku nggak bisa besok. Jadi Tuhan tetap pegang, jangan sampai lepas. Dan sampai ke besoknya, saya mengawali dengan lagu Mandarin. Jujur saya masih agak banyak mispronunciation, tetapi puji Tuhan seiringnya berjalan waktu, saya bisa melihat anak-anak satu-satu di jamaah Tuhan. Dari awalnya saya merasa, Tuhan ini aku nggak tahu, pemimpinku suruh, nggak tahu gimana caranya, pokoknya hadirat Tuhan harus turun. Mau kamu mau gimana pun. Bahasa Mandarin lagi. Iya, bahasa Mandarin. Saya merasa, aduh Tuhan Yesus tolong gitu. Tetapi akhir-akhirnya di suatu hari saya mengajarkan lagu namanya Ipu Yau Ipu. Di situ Apa tuh? Wah. Ibu Yau Ibu. Lagunya gimana nih? Ipu Yau Ipu, 只是恩典之路，你爱你手，将我紧紧抓住. Dan lagu itu mengajarkan untuk kita tetap untuk trust Tuhan. Kita harus trust His heart, trust His hand that will help us throughout the way. Dan saya pakai lagu itu, dan saat saya nge-WL, Tuhan tiba-tiba bilang, ajarin mereka tariannya. Wah, saya langsung bikin tariannya itu, tariannya acak-acakan, tetapi anak-anak benar-benar nyanyinya dengan sepenuh hati, dan mereka juga menari dengan sepenuh hati, dan tiba-tiba Tuhan bilang, yes, ini sebuah orkestra cinta. Wah, saya bilang, wah terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk hadirat-Mu Tuhan. Aduh, saya sangat amazed, sangat kagum dan sangat bangga ya melihat bahwa Ini muridnya iya, amazed. Ini muridnya generasi yang nangkep banget, generasi yang terus berjalan dan terus mengembangkan. Bayangkan ya,
di di Taiwan loh, bikin retret dadakan, Ganti jemaat, ganti umur ya. Dan harusnya tuh bukan saya yang WL terus, Bu. Harusnya bergantian. Harusnya saya WL cuma di day one sesi 1. Dan ternyata saya iya, di semua sesi saya merasa Tuhan Yesus terima kasih. Udah, wow, sampai saya bener-bener hafal lagunya tok. Sampai tiba-tiba jadi jago Mandarin Iya. ya, luar biasa. Tuhan. Ya, ini benar-benar jalan bersama Tuhan. Jalan bersama Tuhan memang tidak pernah mulus. Jalan bersama Tuhan memang tidak pernah biasa-biasa. Jalan bersama Tuhan memang tidak pernah on schedule. Tapi jalan bersama Tuhan selalu luar biasa. Selalu bukan cuma mulus, tetapi kita akan terbang lompat-lompat dari satu keadaan kepada keadaan lain. Dan jalan sama Tuhan, ingat, bukan on schedule, tapi selalu di luar daripada schedule kita, karena Tuhan punya schedule sendiri. Keadaan apapun kita bisa bilang, Tuhan nggak mungkin nggak keburu, salah. Ya, Tuhan bilang no, scheduleku tetap berjalan. Dan scheduleku selalu lebih baik dari schedulemu. Ya. Buat banyak orang, Yusuf terlalu lama di penjara. Tetapi Tuhan bilang enggak, on schedule. Dan dia tetap jadi raja pada waktunya. Ya, buat banyak orang, Musa terlalu lama di padang gurun, 40 tahun. Dan usianya sudah 80 tahun. Tapi Tuhan bilang, no, tetap on schedule. Dan dia tetap jadi pemimpin yang luar biasa. Iya. Tetap trust seperti lagu tadi ya. Nah, luar biasa. Nah, sekarang ini buat Mem Kelly nih. Mem pasti menghadapi murid-murid yang luar biasa, ya. Karena kita tahu Tuhan selalu memberikan kita yang luar biasa, bukan yang biasa-biasa. Mungkin yang luar biasa itu ada yang mungkin pemarah, mungkin autis, mungkin cacat dalam soal pemahaman, karakter. Ada nggak pengalaman yang bisa disaksikan bagaimana menghadapi murid-murid yang seperti itu? Ada satu murid yang dulu, anak ini pinter, luar biasa pinter. Sedangkan di dalam kelas itu beragam-ragam, dan pas materi ini saya tahu dari tahun ke tahun materi ini cukup jomplang. Bagi anak yang bisa ngerti akan mengerti dengan sangat cepat. Bagi anak yang sulit mengerti akan sangat lamban. Tapi toh kita mesti bantu yang ini harus naik. Nah, sehingga bagi anak ini yang super cepat itu, kelas saya itu sudah sangat memuakkan untuk dia. Itu bagi dia udah nggak tahan. Dia nggak tahan. Sehingga terpaksa supaya dia tidak banyak berulah dan itu, supaya dia jangan, kasihan juga dia, sengsara dia. Supaya dia jangan dianggap impolite atau apa, sehingga saya kasih dia banyak kebebasan. Saya udah agak lupa itu. Kamu mau pokoknya udah ngerti. Nah, waktu ujian juga sama. Untuk mengerti soal, mungkin bagi dia baca sekali soal langsung ngerti. Tapi banyak murid terpaksa harus terangkan soalnya begini, mengingatkan. Rupanya bagi anak murid ini nggak fair. Do you know apa yang terjadi? Semua kelas dikumpul lumayan, semua hasil cukup baik. Anak ini cuma ada nama dan semua kosong. Wow. Dia kosong. Oh, dia marah, saya kepingin ya? marah. Saya kepingin marah, saya kok terus saya pikir, enggak, akhirnya saya bawa dia ke samping, saya bilang kan, kamu kan tahu semua ini, kamu bisa jawab. Tapi kenapa kamu nggak mau? Dia juga nggak jawab, saya bilang, udah gitu aja. Kita lisan, kamu pasti bisa. Saya kasih dia lisan dan dia di depan saya cepat, ya dia kerjakan. 100% benar. Saya bilang, kamu tahu kalau kamu punya kesabaran sedikit aja, kalau kamu mau mengerti dan tunggu temanmu atau apa ya namanya, kita rame-rame dalam satu kelas, kamu itu 100. Tapi sekalipun sekarang kamu 100, kamu tidak boleh dapat 100, kamu hanya boleh dapat KKM. Jadi dia hanya dapat 75. Nah, saya berharap dia juga belajar, tapi kemudian hubungan kita juga baik. Nah, yang paling terakhir ini ada banyak ya, ada satu anak yang anaknya cukup manis, selalu kalau bilang apapun, ya mem, tapi nggak pernah dikerjakan. Kalau yang tadi nggak ngomong tapi nggak ngerjain. Iya. Dari kelas 7, dari berkali-kali kita mau ujian kan, selalu kita kan ada boarding pass, harus ada requirement yang tercapai baru boleh ujian. Jadi dia selalu tidak dapat ujian, jadi selalu saya harus
ada waktu khusus dengan dia, dan saya tahu guru-guru juga udah sebel, ini ya Mem Kelly selalu nyantol, sehingga guru lain juga nggak bisa kasih ujian. Tapi saya pikir saya nggak bisa mau gampang, kemudian saya tanda tangan, kasih dia gampang. Anak itu sudah ditolong, tapi ada requirement di mana dia harus kerjakan sendiri. Terakhir semester yang mid test yang lalu, saya lengah kesalahan saya. Dia nipu dengan ambil buku orang lain, dia tip X, dia ganti nama, dia apa? Saya nggak sangka. Oh, Saya tertipu. ganti namanya. Iya. Karena itu kan udah saat-saat terakhir mau cepat kalau dia oke, saya tanda tangan dia boleh ujian. Tapi Tuhan baik sekalipun gurunya nggak pinter ya. Tapi Tuhan baik, ketahuan. Setelah ketahuan saya cuma mau anak ini ngaku bahwa kamu itu nipu. Nipu itu nggak bisa. Tapi anak ini mentalnya memang hebat. Dia tetap kekeh. Saya buktikan bahwa kamu ini salah. Terbukti. Biarpun udah buktinya jelas-jelas dia salah, sampai dia tetap bilang tidak. Saya dalam hati saya hebat sekali anak ini. Konsisten bohong. Konsisten bohong sampai udah terbukti pun dia tetap Konsisten bohong. Oh, saya waktu itu mulai marah. Saya mulai marah dan saya awalnya kita berdua. Karena berdua saya lihat dia nggak itu, jadi saya cari alibi dari teman-teman sekelas. Jadi terakhir saya mau tegur dia sekali lagi, saya tegur dia sudah di depan kelas. Saya bilang, Mem cuma mau kamu ngaku ini berbohong atau tidak. Kamu pernah sampai terakhir di depan kelas pun sekali lagi dibeberkan, saya mulai melihat murid-murid semua muka berubah. Dan kasihan juga, kayaknya marah ke anak ini, marah dengan teman mereka sendiri. Walaupun ada, akhirnya saya sudahkan, saya selesaikan. Seru ya? Toh nggak ada ujung pangkalnya. Betul. Saya selesaikan, dia tetap boleh ujian, dia tetap go on. Dan tapi hati saya nggak puas. Ini gimana? Dan I tell the class, saya minta maaf dengan kelas karena gara-gara satu murid, suasana kelas nggak enak. Betul. Suasana kelas nggak enak, saya bilang forget it, kita go on, kita harus belajar, kita apa, udah. Kemudian saya bicara dengan Tuhan, saya sempat marah, sempat kesel, saya juga di ruang guru pernah komplain. Tapi saya pikir, loh, dia itu anak, dia umur berapa? Kamu umur berapa? Karena dia punya problem, maka dia datang. Kalau Tuhan Yesus punya iman ke anak itu, kamu juga harus beriman. Anak ini anak baik yang dititipkan ke kamu. Amin. Tapi saya nggak tahu caranya bagaimana. Jadi setiap saya ketemu dia, saya tepok-tepok dia, saya elus-elus dia, bilang, saya cuma panggil namanya. Kamu anak baik, tapi kamu harus bertobat. Asal ketemu dia lagi saya bilang kan, kamu anak baik, tapi kamu harus bertobat. Kamu nggak bisa terus dengan penipuanmu dan kamu kekeh dengan penipuanmu. Tapi kamu baik. Kamu ada baik, tapi kamu perlu bertobat. Saya cuma tepuk-tepuk, kamu bertobat. Kamu perlu bertobat, kalau nggak akan kemana. Sampai terakhir, sampai lama loh. Dia tetap nggak datang, minta maaf, dia nggak apa, saya nggak puas. Saya suruh dia datang. Kamu nipu kan, waktu itu udah kita berdua, kamu nipu kan, kamu gitu kan. Baru dia ngaku, iya. Ya sudah, Mem Kelly juga udah tahu. Itu udah lewat. Yang berlalu biarlah berlalu, tapi saya mau kamu bertobat, kamu berubah ya, kamu bilang. Dan memang kasihan anak ini secara akademik, dia nggak create untuk akademik. Kasihan juga, memang dia susah. Jadi tujuan saya adalah asal rajin, open book, tugas dikerjakan, ujian nilai urusan nanti. Pokoknya asal tugas dikerjain atau tugas dikerjain. Final test yang baru lalu ini, saya sampai ajak kelas 3 orang, jadi jangan hanya dia termasuk diantara kita semua tepuk tangan. Karena dia dapat tanda tangan. Bahkan anak yang lebih pintar pun belum dapat tanda tangan. Dia 2 pelajaran, biologi dan history, dia sudah dapat tanda tangan. Oh, luar biasa. Puji Tuhan, luar jadi biasa. saya juga senang sekali. Seringkali kita menghadapi keadaan yang memang menjengkelkan dan sepertinya tidak ada perubahan. Tapi percayalah, seperti yang dilakukan oleh guru kita tercinta, dia terus memperkatakan dan tetap percaya bahwa Tuhan akan menyelesaikan bagi kita. Saya selalu berkata pada banyak orang, bagian kita 0,01%, bagian Tuhan 99,9%. Tapi mari lakukan bagian kita. Bagian kita salah satunya adalah memuridkan. Bagian kita salah satunya adalah memperkatakan yang baik. Ciptakan saja dengan iman. Sekali waktu Tuhan yang akan menyelesaikan buat kita. Inilah MMA, dan biar setiap kita belajar bagaimana memuridkan dan dimuridkan.
Sekali lagi jangan menyerah saat ada masalah. Mari ciptakan keadaan yang baru. Mari kita ciptakan untuk kita lihat anak yang bandel. Anak ini baik, tapi jangan lupa bertobat. Katanya tadi gitu ya, Keren lucu. banget. Anak ini baik sampai benar-benar anak itu jadi baik. Mari kita ciptakan keadaan, jangan kita mau ikut dengan keadaan. Inilah MMA, mertua menantu. Aku dong. Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube kita Asia Zara dan juga stay tune untuk episode-episode selanjutnya. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati.